Pasca penangkapan seorang mucikari yang berinisial RA pada Jumat malam 9 Mei 2015 lalu, polisi berhasil mengungkap praktek prostitusi dengan jaringan yang cukup besar. RA mengaku memiliki lebih kurang 200 orang PSK yang juga berprofesi sebagai seorang artis. Polisi telah menetapkan RA sebagai tersangka karena melanggar pasal 296 dan 506 KUHP tentang prostitusi. Selain itu, RA juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Namun, aparat memiliki kesulitan untuk menjerat para pelaku prostitusi, baik PSK maupun pengguna jasanya. Karena tidak ada satu pasal pun di dalam KUHP yang mengatur secara khusus terkait praktek prostitusi ini. Delik kesusilaan dalam KUHP seperti pada pasal 281 sampai pasal 303, khususnya pasal 296 dan pasal 506 tidak ditujukan untuk seorang PSK. Pasal-pasal tersebut lebih ditujukan kepada pemilik rumah-rumah bordil, yaitu para germo atau mucikari dan para calo. Hal inilah yang menyebabkan polisi tidak bisa melakukan penahanan terhadap AA. AA yang diduga berprofesi sebagai artis dan juga disjoki ini hanya ditetapkan sebagai saksi. Harus diakui maraknya model dan bisnis prostitusi bisa menjadi ancaman nyata bagi moralitas bangsa ini. Apalagi jika praktek prostitusi ini dilakukan oleh seorang artis atau publik figur yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan penggemarnya. Guna memperketat hukum bisnis prostitusi, dalam waktu dekat ini Komisi 3 DPR RI akan mengkaji RUU KUHP yang di dalamnya mengatur tentang perluasan konsep zina untuk menjerat pelaku pelacuran atau prostitusi. Lalu sudah seberapa jauhkah RUU ini dikaji dan mampukah menjadi solusi di tengah permasalahan yang ada? Yang harus kami tegaskan kepada Anda, kenapa kami mengundang Mbak Baby Margareta bukan kemudian untuk menilai atau menyudutkan profesi tertentu, tapi memang kebetulan dalam kasus yang mencuat, yang ramai beberapa hari ini adalah memang oknum artis. Jadi bukan sekali lagi tentu kalau dibandingkan dengan populasi, kalau andai kan ada sensus berapa banyak perempuan yang terlibat dalam industri ini, pasti lebih banyak yang bukan artis ya, karena yang artis kan lebih sedikit komunitas artis itu. Kita lanjutkan ke Mbak Baby dan Kang Erlangga. Mari kita lanjutkan soal RUU KUHP, karena sebetulnya bukan hanya soal prostitusi, tapi untuk kasus pidana lain pun sangat banyak yang sudah usang KUHP kita. Kalau dari sisi tadi kan Kang Erlangga sampaikan yang penting diurus adalah soal konsumennya. Nah, hal lain apa Kang? Apakah Kang Erlangga setuju misalnya ada lokalisasi dan dimasukkan di dalamnya? Tergantung RUU itu kan ada filosofi, ya mengarah kemana, ya konteksnya bagaimana hukuman itu diatur. Ya, diatur itu untuk apa? Ya kalau misalnya filosofinya adalah Pancasila, maka semua mengacu, moralitas hukum itu mengacu kepada Pancasila. Nah, makanya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada yang kemudian bisa merusak moralitas bangsa itu harus masuk dan diatur, harus diberikan hukuman, ya, yang pantas, yang seimbang, ya. Tapi kalau dalam konteksnya itu tidak dianggap penting karena undang-undang mengenai kejahatan susila, ya, atau misalnya pasal-pasal mengenai kejahatan susila itu dulu memang ini kan masih warisan dari Belanda dan menganggap bahwa ini adalah persoalan yang biasa kalau memang itu tidak mengganggu tatanan sosial atau dianggap tidak mengganggu, merusak rumah tangga orang lain, atau kalau memang suka sama suka maka itu tidak ada masalah. Tapi kan bagi bangsa Indonesia yang bermoralitas Pancasila tentu berbeda ya filosofinya, makanya ini harus masuk di dalam rancangan undang-undang KUHP yang baru. Nah sama halnya seperti misalnya kasus ada santet. Santet sekarang kan juga sedang diusulkan bagaimana santet juga bisa diatur karena persoalan santet juga dianggap menjadi rawan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan itu bisa sekali ada kaitannya dengan politik kalau di kita ya. Bisa misalnya antar lawan politik, lawan usaha, bisa memanfaatkan jasa santet. Betul, bukan hanya jasa santet, luar biasa tapi Indonesia ya kan? kejahatan apapun juga bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk popularitas atau mendekonstruksi ya lawan-lawan politik, gitu ya. Jadi ini yang menurut saya memang harus jelas. Tapi soal lokalisasi menurut saya memang kalau dasarnya filosofinya adalah Pancasila, tentu kita mengatur ya prostitusi ya itu tidak bisa dilegalisasi ya.
Karena apa? Karena ini kan terkait soal yang pertama adalah mengarah kemana ya aturan itu kita berlakukan. Kalau mengarahnya adalah untuk menjaga sebuah negeri yang memiliki ya tujuan-tujuan moral yang baik, tentu ini kan tidak bisa dijustifikasi. Tapi ada yang berpendapat bahwa lokalisasi itu lebih baik karena daripada kemudian mereka ada di mana-mana. Nah, problemnya kan gini, problem sekarang misalnya di Malaysia ada lokalisasi judi, ya bukan lokalisasi prostitusi ya. Di Singapura juga ada lokalisasi, tapi lokalisasinya ada lokalisasi judi, bukan lokalisasi prostitusi. Di kita memang dulu ada namanya lokalisasi prostitusi, yaitu di Kramat Tunggak. Kramat Tunggak, betul. Tapi Kramat Tunggak dulu dianggap daerah yang sangat terpencil, ya. Dan juga dulu Pak Ali Sadikin juga lebih pragmatis, ya, lebih pragmatis pola pikirnya. Tapi menurut saya memang kita harus lihat dulu, ya, kalau misalnya kita membenarkan dengan adanya lokalisasi, apakah perangkat-perangkat untuk mengatur lokalisasi itu dapat dibenarkan apa tidak, kan gitu ya. Dan di sisi lain juga apakah lokalisasi juga bisa membuat perkembangan yang lain menjadi berhenti, karena kan online sih nggak usah pakai lokalisasi ya Kang, ya bisa dilakukan dari diatur dari betul, tempat sekarang manapun. Kan kejahatan itu tanpa batas. Betul. Ya. Lalu kemudian informasi juga bisa masuk ke lubang-lubang yang sangat gelap, ya. Masuk ke dalam kamar, ya. Jadi informasi itu tidak bisa dibendung, dan kemudian transaksi sekarang, transaksi online, itu bukan hanya persoalan prostitusi online saja, tapi juga transaksi online. Dan sekarang kejahatan yang mungkin yang akan sangat berbahaya dan bisa merusak atau membobol ya keuangan negara, itu misalnya sekarang hacker-hacker, ya. Hacker-hacker yang mungkin ke depan Indonesia akan bisa bangkrut kalau misalnya tidak ada pengaman, tidak ada sekuritas di dunia perbankan, kan gitu ya. Tapi ada juga hacker-hacker yang insaf kemudian mau bantu negara, katanya dari sisi pertahanan katanya. Saya ke Mbak Baby. Mbak Baby setuju nggak sama isu lokalisasi bahwa para pekerja seks komersial itu kemudian ditempatkan di tempat khusus sehingga mereka nggak tersebar di mana-mana? Bingung juga ya. Ya, lebih baik sih tidak ada ya. Karena Lebih malah tidak nanti ada. mengundang untuk lebih banyak lagi ada pekerja seks di situ gitu. Dan yang menarik ini Lebih baik ada penyuluhan di Oke. setiap lembaga, di sekolah ataupun dimanapun. sekolah. Tapi kalau kita lihat misalnya untuk kasus RA ya, Ya. RA ini kan anak-anak binaannya dia bilang umurnya antara rentang 20 sampai 25. Berarti kan itu udah lulus SMA gitu ya, SMA udah selesai, kuliah bisa jadi sudah lulus atau masih kuliah. Sehingga kelihatannya sih lebih sulit lagi kalau kita misalnya sekadar menggunakan yang formal. Nah kalau tadi disinggung lokalisasi kelihatannya buat Mbak Baby bukan solusi. Nah, Iya. kalau buat Kang Erlangga, kalau gitu pendekatan lain apa ya? Lokalisasi enggak, hukum positif kita juga belum bisa menjangkau. Yang paling sederhana apa yang bisa dimonitor? Karena kan kerjaan polisi jadi banyak banget nih. Kemarin-kemarin kita ngelihatnya kalau polisi itu penangkapan narkoba, teroris yang ditangkap. Ini ada kerjaan lain yang juga sama daruratnya dibanding narkoba dan juga terorisme radikalisme. Memang ini kan belum diterapkan. Saya kira memang kalau ini dimasukkan di dalam aturan ya ke depan di dalam KUHP kita, misalnya sekarang lebih cenderung kan kaum perempuan atau kaum yang menjadi objek, ya. Tapi yang subjeknya atau misalnya konsumennya itu juga memang harus diatur, ya. Dan pola pengaturan itu harus didiskusikan secara lebih detail tergantung pada filosofi pengaturannya, kan gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya orang akan jauh lebih malu, ya, kalau itu kemudian kan kita kan budaya malu kita kan masih cukup kuat, ya. Yakin Kang? Katanya enggak juga. Buktinya Coba. koruptor udah habis ada OTT, operasi coba tangkap lihat. tangan, ada lagi operasi Coba tangkap lihat tangan. yang ada di TV itu. Itu kan pelakunya kan nutupin wajah. Oh iya, tapi suka Ya. ada yang senyum-senyum juga Kang. Kalau untuk kasus ini kayaknya sih malu ya, minimal malu sama anaknya. Saya mau bacakan dulu beberapa komentar. Ini ada dari Ayudia Salsabila menyampaikan sampai sekarang belum ada langkah yang konkret dari pemerintah untuk berantas prostitusi. Kemudian seorang laki-laki namanya Denny Zaken menyampaikan yang paling dirugikan perempuan dan anak-anak. Ingat itu laki-laki.
Lalu para pejabat yang jadi pelanggan artis AA harusnya ditangkap juga. Kita tidak mendiskreditkan kelompok tertentu, tapi bisa saja memang jadi bagian. Kan bisa pengusaha, bisa pegawai, jadi bisa siapa saja sesungguhnya. Lalu ada prostitusi baru, pemerintah pun harus punya cara yang lebih mutakhir untuk darurat prostitusi ini. Masih ada satu segmen terakhir, tetap bersama kami di Talk to iNews.